Sakit pada telapak kaki atau yang biasanya kita kenal dengan plantar fasciitis. Kenapa sebagian orang sembuh lebih cepat daripada yang lain? Mau tahu? Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan Andrian, saya trainer dan juga sports massage therapist. Di video kali ini kita mau bicara tentang plantar fasciitis. Jadi sakit kira-kira di tumit. Nah, ini biasanya terjadi di pagi hari kalau kita baru bangun tidur. Terus kita mencoba untuk melangkah, di langkah-langkah awal ini biasanya sakit banget. Tapi setelah beberapa langkah, perlahan-lahan dia akan menurun sakitnya dan terus hilang. Tapi ini bisa balik lagi kalau kita berdiri, terutama berdiri dengan satu kaki ini agak terlalu lama, ini bisa keluar lagi sakitnya. Dan juga pada saat setelah duduk kita mau bangun itu bisa lagi terasa sakit. Kenapa bisa gitu? Jadi kalau kita lagi tidur atau lagi duduk, plantar fascianya ini memendek, jadi bagian yang lukanya juga lebih rapat. Itu dia kenapa kita tidak merasa sakit pada saat kita tidur dan juga pada saat duduk. Tapi pada saat kita bangun, karena bobot berat badan dan juga gravitasi, jadi plantar fascianya kebuka lagi, ke stretch lagi, jadi yang lukanya juga kebuka lagi. Itu kenapa kita terasa sakit. Fungsi dari plantar fascia ini adalah untuk mensupport atau menahan arc atau lengkungan pada telapak kaki. Jadi seperti kita ketahui, di telapak kaki itu ada lengkungannya, yang ini nih. Oke, jadi fungsi plantar fascia adalah untuk mempertahankan lengkungan tadi. Nah, orang-orang yang rentan cedera atau yang mengalami cedera plantar fasciitis ini adalah orang-orang yang memberikan tekanan sangat berat atau sangat sering pada plantar fascianya. Contohnya orang-orang yang high arch, lengkungannya terlalu tinggi, atau yang flat foot. Bisa juga obesitas, ibu hamil, atau orang-orang yang olahraganya banyak menggunakan lari atau lompat seperti pelari, main bola, main basket, main volley, dancer. Nah, mereka-mereka ini rentan cedera plantar fasciitis. Kenapa arc atau lengkungan itu harus ada? Kenapa plantar fascia harus mempertahankan lengkungan itu? Jadi sebenarnya kalau kita jalan atau kita berlari, harusnya telapak kaki kita bisa melakukan ini nih. Ya, itu yang bekerja adalah otot intrinsik plantar. Jadi pada manusia modern, karena kita dari kecil sudah terbiasa dengan alas kaki seperti sendal, sepatu, kemampuan ini menjadi berkurang. Coba perhatikan kalau kita pakai sendal, pakai sepatu, nggak mungkin kan kakinya melakukan ini. Tapi kalau kita barefoot atau kita nyeker, kita bisa melakukan itu. Terus hubungannya apa dengan plantar fasciitis ini? Nah, kurangnya kemampuan otot intrinsik plantar melakukan tarikan itu membuat plantar fascia menjadi satu-satunya yang menahan getaran atau tekanan di telapak kaki. Apa yang harus dilakukan saat kita pertama kali merasakan sakit pada telapak kaki atau plantar fasciitis? Yang pertama pastinya adalah kompres es. Jadi area yang sakit dikompres dengan es supaya jaringan yang lukanya menjadi rapat dan mempercepat proses pemulihan. Selanjutnya kita mau pijat di area telapak kaki dan juga di betis, kayak gini. Jadi telapak kaki biasanya yang sakit kan sebelah sini. Nah, sebelah sini kita nggak pijit supaya jaringannya nggak kebuka lagi, nggak melebar lagi. Itu memperlambat proses pemulihan. Yang kita mau pijit daerah sekitarnya yang nggak sakit. Nah, kita bisa pijit kayak gini. Semuanya bisa kita pijit. Kita bisa buka ke samping atau pakai ini juga bisa. Nah, kalau ada terasa kayak grenjel-grenjel gitu, itu namanya biasanya jaringan-jaringan yang rusak. Jadi, semakin sering kita pijat, jaringan rusaknya jadi semakin cepat untuk dibersihkan. Selanjutnya kita ke bagian betis. Jadi, tangannya posisinya kayak gini. Kayak gini tangannya ya.
pegang betisnya, dipres, kita tarik ke bawah. Kira-kira dipijat seperti itu. Jadi pastikan semua bagian betisnya dari atas sampai ke bawah itu semua kepijat. Ini akan membantu supaya gerakan dari ankle-nya menjadi lebih baik. Yang krusial dari proses pemulihan itu adalah latihan, karena dengan latihan kita memperkuat jaringan-jaringan sekitar. Dengan memperkuat jaringan sekitar, jadi kita meminimalisir resiko cedera. Di sini saya mau kasih 4 latihan, jadi pastikan lakukan latihan ini sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Latihan yang pertama adalah mengangkat jari-jari kaki setinggi mungkin. Tapi pastikan base atau pangkal jarinya tidak ikut terangkat. Yang kedua adalah latihan curling atau menekuk telapak kaki. Jadi tekuk telapak kaki sekuat mungkin sampai terasa ada tarikan di bagian tengah telapak kaki. Yang ketiga adalah latihan jalan dengan menggunakan tumit. Yang keempat adalah jalan jinjit. Oke, itu dia tadi cara untuk mengobati sakit pada telapak kaki atau plantar fasciitis. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, atau komen. Saya pamit, sampai jumpa.